Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Indah Chandra Suryani. Di sini saya mau sharing hasil dari bedah karya yang saya lakukan pada bangunan Salburua Civic Center di Spanyol. Profil bangunan atau objeknya, bangunan ini dirancang oleh arsitek Gonzalo Caro pada tahun 2015 dengan luas area sekitar 12.840 meter persegi. Bangunan ini adalah bangunan olahraga dan budaya yang dimiliki oleh pemerintah kota Vitoria-Gasteiz. Profil tapak dan lingkungannya, bangunan ini terletak di Vitoria-Gasteiz, tepatnya di Bratislava Hiribidea. Vitoria-Gasteiz ini adalah pusat pemerintahan dan ibu kota dari provinsi Alava di Spanyol Utara. Konsep bangunan Salburua Civic Center ini adalah difusi, mudah dicapai, modern, cerah, dan bersih. Maksud dari difusi adalah berkumpulnya semua orang dari berbagai ras, berbagai latar belakang dalam satu bangunan, dan juga perkumpulan ruang-ruangan atau area-area olahraga yang berbeda dalam satu bangunan tersebut. Lalu mudah dicapai, maksudnya itu bangunan ini terletak di tengah kota yang dikelilingi oleh beberapa bangunan, dan bangunan ini tidak dibatasi oleh pagar dan memiliki beberapa akses pintu masuk, lalu area parkirnya dan pedestriannya juga itu mengelilingi bangunan. Lalu konsep modern, cerah, dan bersih terlihat dari fasadnya atau bagian luar bangunannya berwarna putih dan kompak, lalu dari interiornya juga. Lalu sirkulasi menuju dan di dalam tapak. Yang merah ini adalah sirkulasi kendaraan menuju tapak, karena Spanyol arah lalu lintasnya itu di sebelah kiri. Lalu ini yang biru adalah sirkulasi manusia menuju tapak. Lalu parkir kendaraan motor, mobil, dan disabilitas di area yang warna orange ini di sekeliling bangunan, dan parkir sepeda tepat di depan area pintu masuk. Lalu sirkulasi manusia di dalam tapak yang warna hijau ini, jadi perbedaannya dengan yang warna biru adalah yang hijau ini lebih intens di dalam bangunan, mendekati bangunan atau di dalam tapak, di area pedestrian bangunan. Kalau yang biru ini adalah area trotoar jalan raya. Lalu masa terbangun dan ruang luar pembentuknya. Jadi bangunan Salburua Civic Center ini itu terletak di tengah-tengah kota yang diapit atau dikelilingi berbagai bangunan. Ada apartemen, ada kantor konsultan pajak, ada juga restoran dan sarana pendidikan, dan juga ada taman bermain dan lapangan sepak bola yang nanti akan kita bahas sebagai sarana olahraga outdoor. Lalu batas tapak di arah utara ini ada taman bermain, lalu ada di arah timur ada area restoran, ada di area selatan ada sekolah atau sarana pendidikan, dan di barat itu ada hunian atau apartemen. Lalu detail ruang luarnya ini ada beberapa, selain bangunan yang mengelilinginya ada beberapa elemen pembentuk ruang luar. Yang pertama, pohon berukuran sedang itu sebagai pembatas pandangan dan pembatas antara bangunan dan jalan raya. Lalu ada trotoar, ini adalah trotoar yang tadi dibahas. Ini trotoar menuju tapak di samping jalan raya, dan ini pedestrian sudah masuk di dalam tapaknya. Lalu ini parkir mobil dengan sistem paralel dan serong. Lalu ini parkir motor dan disabilitas. Lalu ada juga parkir sepeda yang di depan area halaman pintu masuk. Lalu sequence ruang luar. Ini ada beberapa view. Ada view dari arah parkir mobil, lalu pintu masuk lantai basement. Jadi untuk masuk ke lantai basement ini bisa dicapai dari luar. Lalu area halaman depan yang lumayan luas. Lalu area pintu masuk utama. Ini view ke arah pintu masuk utama.
Lalu profil pengelola dan pengguna. Profil pengelola ini bangunan ini dikelola oleh pemerintah Kota Vitoria Gasteiz dan juga pasti ada staff-staff lain seperti olahragawan atau wasit pertandingan, engineering, office boy dan office girls dari masyarakat sekitar. Lalu profil pengguna itu semua gender, usia minimum 9 sampai 60 tahun, dari masyarakat umum, dari pelajar, pekerja sampai ibu rumah tangga. Lalu program ruang, bangunan ini terbagi menjadi 3 lantai. Lantai bawah itu terdapat semua fasilitas olahraga kecuali kolam renang. Lalu ada lantai bawah itu ada lapangan olahraga, ada toilet dan ruang ganti, ada ruang yoga, ruang anggar, ruang tari, lalu ada ruang bermain anak, area panjat tebing, transportasi vertikal. Lalu di lantai dasar ini lebih banyak ruang-ruang untuk umum seperti aula atau ballroom, function room, konferensi room. Lalu ada juga kafetaria. Lalu di lantai 1 itu untuk ruang back office dan ruang budaya seperti ada perpustakaan, ada ruang lukis, dan kolam renang juga berada di lantai 1 dengan ruang ganti tersendiri. Lalu di sini ada konfigurasi dan hubungan ruang. Saya membaginya menjadi 4 area. Yang abu-abu ini adalah area pengelola, yang biru adalah fasilitas bangunan, dan yang merah adalah transportasi vertikal, dan yang orange adalah area servis atau area basah. Lalu zoning horizontal juga terbagi menjadi 4. Yang ungu ini adalah area olahraga atau fasilitas, dan yang merah ini adalah area pengelola, lebih ke private, dan area retail ini adalah kafetaria yang warna kuning, dan yang orange adalah area service. Zoning vertikal yang hijau ini adalah posisi transportasi vertikalnya. Lalu sirkulasi manusia di dalam bangunan. Yang merah ini adalah transportasi vertikalnya, dan yang biru titik-titik ini adalah sirkulasi manusia. Jadi sebenarnya konsep bangunannya ini, setiap lantai itu terdapat 2 koridor utama yang menghubungkan setiap ruangan. Jadi jarak antara ruangannya itu tidak terlalu jauh. Ini koridor utamanya. Ini. Lalu sirkulasi cahaya di dalam bangunan. Sirkulasi cahaya dalam bangunan ini sudah cukup baik karena setiap ruangan yang memerlukan cahaya alami terdapat jendela. Ini adalah gambar jendelanya, dan area bawah juga yang lobby itu menggunakan dinding kaca. Lalu sekuen dalam ruang dalam, pertama dari koridor lantai 1, koridor lantai dasar, koridor lantai bawah. Lalu ada view ke arah lapangan olahraga, lalu dari dalam ruangan, lalu ada dari bawah tangga dan dari atas tangga. Lalu vista adalah objek yang dibingkai secara semu dan bisa dengan mudah dinikmati keindahannya. Jadi vista itu adalah objek atau pemandangan yang dibingkai seperti frame dari elemen bangunan menuju ke arah luar. Ini contoh beberapa vista. Ini dari arah transportasi vertikalnya ke arah kolam renang membentuk frame dari si pintu kacanya. Lalu ada koridor. Dari arah koridor ini ada jendela kaca juga menuju ke arah luar. Lalu ada dari daerah kolam renang menuju ke arah luar dibingkai atau di frame oleh jendela kaca. Lalu struktur atap bentang lebarnya, bangunan ini menggunakan pelat sarang lebah atau honeycomb sebagai struktur atapnya. Bentangan terlebarnya mencapai 47 kali 30 meter. Lalu struktur sarang lebah ini memiliki sifat
kaku, kuat dan lebih ringan. Lalu core dan utilitas, core-nya itu berwarna biru dan sini ada ruang panel, lalu ada ruang MEP lagi di sini, lalu ada tangga darurat. Ini ada outdoor sport atau lapangan sepak bola yang tadi saya sebutkan akan dibahas. Jadi tidak di dalam tapak lokasinya, tetapi dekat dengan tapak, yaitu berjarak 500 meter dari tapak. Ini posisinya, ini lokasi Salburua dan ini adalah lapangan olahraganya. Lapangan sepak bola ini berukuran standar internasional, yaitu 100 kali 67 meter dengan beberapa fasilitas. Ada ini area pintu masuknya, lalu ini tribun penontonnya, dan ini area parkirnya sama seperti sistemnya sama seperti Salburua. Lalu motorik playground ini letaknya masih dekat dengan tapak, hanya dibatasi oleh jalan raya sekitar 56 meter dari tapak Salburua, dan memiliki beberapa fasilitas yang lumayan banyak. Terdapat di sini beberapa contoh fasilitasnya. Terima kasih. Sekian penjelasan bedah karya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.